Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa abhabana bisyariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzaril bay', dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wa fil ayati ukhra, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa fil ayati ukhra, kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat ke-62, surah Al-Jum'ah ayat yang ke-9. Kemudian surat yang ketiga, surah Al-Imran ayat 97 dan ayat 185. Kaum muslimin, bapak-bapak jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah masih percayakan kepada kita. Maka untuk itu, marilah kita selalu berupaya, berusaha untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan iman dan takwa itulah kita akan selamat baik di dunia apalagi kelak nanti di akhirat. Kemudian berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, bapak-bapak jamaah Jumat rahimakumullah, pada Jumat ini khutbah kita ada 3 panggilan Allah terhadap kita manusia. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa sering memanggil Allah melalui doa kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon, kita berharap, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar panggilan permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya Allah Subhanahu wa taala juga memanggil kita. Dalam kehidupan dunia ini minimal ada 3 panggilan Allah terhadap kita manusia yang mesti harus kita laksanakan sebaik-baiknya.
semaksimal dan optimal mungkin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, panggilan yang pertama itu adalah seruan azan. Yang kita tahu, seruan azan itu adalah panggilan untuk menandakan masuknya waktu sholat. Tetapi pada dasarnya, pada hakikatnya, panggilan azan itu adalah panggilan Allah kepada kita untuk segera mengingat Allah, mendirikan sholat. Panggilan ini 5 kali semalam kita dengar. Akan tetapi masih banyak juga manusia yang tidak patuh, tidak mau mengerjakannya. Makanya dalam surat Al-Jum'ah ayat 9, ini ayat ini secara khusus memang memanggil, menyeru untuk mendirikan sholat Jumat. Tetapi secara umum ayat ini berbicara adalah menyeru kepada kita untuk segera mengingat Allah, mendirikan sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepadamu untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, secara khusus berbicara sholat Jumat, tapi secara umum untuk mengingat Allah, sholat. Fas'al ila dzikrillah, bersegeralah kamu untuk mengingat Allah. Wazarul bay', dan tinggalkanlah seluruh jual beli aktivitas. Jual beli itu tidak saja perdagangan, tidak saja bisnis, akan tetapi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan ini, ketika sedang Allah untuk meninggal sholat, maka tinggalkan. Seorang pelajar ketika tiba panggil Allah seruan azan, maka tinggalkan lagi sholat. Seorang karyawan tinggalkan lagi kantornya, seorang buruh tinggalkan lagi pabriknya, seorang petani tinggalkan lagi ladangnya. Allah memanggil kita. Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu kata Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, namun terkadang dengan berbagai seribu macam alasan masih banyak yang kita mengabaikan panggilan ini. Padahal panggilan sholat itu panggilan tidak bisa untuk diwakilkan. Panggilan sholat panggilan yang tidak bisa untuk diganti, tidak bisa dibayar dengan uang. Minimal 5 kali semalam. Kaum muslimin, bapak-bapak jamaah Jumat rahimahullah, maka panggilan pertama ini perlu untuk kita renungkan. Kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beragama Islam, beriman kepada Allah, maka kita harus patuh, tunduk, taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan pertama ini harus wajib untuk kita laksanakan. Kaum muslimin, bapak-bapak jamaah Jumat rahimahullah. Lalu panggilan yang kedua. Panggilan yang kedua adalah panggilan ibadah haji. Ada 2 mindset yang salah yang perlu untuk kita perbaiki dalam masalah ibadah haji ini. Yang pertama, haji itu bukan keinginan, tapi haji adalah kewajiban. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 97 apa kata Allah? Wa lillahi 'alan nasi bil bait man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi haji itu bukan keinginan, tapi kewajiban.
Ini yang salah. Tapi haji itu adalah kewajiban. Karena haji itu kewajiban, maka seorang mukmin akan berusaha, akan berupaya, akan bekerja keras bagaimana dia bisa mampu untuk menunaikan ibadah haji. Maka kaum muslimin jamaah rahimahullah, ketika musim haji itu ada berita-berita heroik kita dengar, seorang tukang sol sepatu dari haji, tukang bubur, tukang becak, tukang menjual gorengan dari haji. Karena mereka berupaya berusaha karena haji itu adalah kewajiban. Mindsetnya perlu kita perbaiki, bukan keinginan. Kemudian ada yang kedua, kita dengar dalam kehidupan bermasyarakat, ada orang ketika dia kalian dilihat dari segi fisik tidak saja kuat tapi sangat kuat. Kalian dilihat dari segi ekonomi tidak saja mampu tapi sangat mampu. Tapi apa katanya belum tiba lagi panggilan haji. Ini juga mindset yang salah. Kalau masalah panggilan haji, Allah memanggil kita atau undangan untuk melaksanakan ibadah haji itu semenjak Nabi Allah Ibrahim AS itu kita sudah dipanggil, sudah diundang untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dalam Al-Quran surat yang ke-22, surat Al-Hajj ayat yang ke-27, wa azim bin nas bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhami yatina min kulli fajjin amiyat. Wahai Nabi Ibrahim, serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji walaupun mereka yang berjalan kaki menaiki unta yang terus. Mereka akan datang dari seluruh penjuru dunia. Jadi kalau masalah panggilan itu kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Maka untuk itu mindset seperti perlu kita perbaiki, perlu kita perbaharui. Haji adalah kewajiban. Kalau salah panggilan sudah lama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rumah dibangun, mobil mewah, kebun luas, tetapi tidak ada sedikit pun niat untuk mendaftar sebagai peserta untuk menunaikan ibadah haji. Memang kaum muslimin jamaah rahimahullah, sekarang waktu tunggu berangkat sangat lama sekali, minimal lebih kurang 25 tahun lagi. Tapi minimal ketika kita mampu, ketika kita punya harta, sudah mampu, sudah cukup, memiliki kesanggupan, minimal kita mendaftar. Berangkat apa yang tidak berangkat itu persoalan nanti. Yang penting kita sudah mendaftar sebagai jamaah untuk menunaikan kewajiban kita karena kita mampu untuk ke Baitullah. Kaum muslimin, bapak-bapak jamaah Jumat rahimahullah, ibadah haji itu luar biasa pahalanya. Haji mabrur itu kata Allah Subhanahu wa taala, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un jannah. Haji mabrur itu balasannya kecuali adalah surga. Makanya orang-orang yang ketika sudah balik dari menunaikan ibadah haji itu tidak ada satupun mereka yang kita lihat mereka pulang dengan menyesal. Tidak ada. Malah antara mereka yang ingin kembali berpuas, ingin kembali untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi perlu kita ketahui, Rasulullah haji hanya satu kali seumur hidup. Kalau umrah itu boleh setiap bulan. Kaum muslimin, bapak-bapak jamaah Jumat rahimahullah, kalau kita sudah mendaftar sebagai peserta untuk melaksanakan ibadah haji karena waktu yang lama atau kita sudah mampu tapi belum bisa berangkat, jangan kita lewatkan ada ibadah yang juga sangat erat kaitannya dengan ibadah haji, yaitu ibadah kurban. Ibadah kurban, ibadah haji itu sangat erat kaitannya. Kedua-duanya ibadah sebagai wujud kepatuhan, keikhlasan manusia pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mampu, ada kesempatan, kita beri kesanggupan, jangan kita tunda-tunda, segera kita mendaftarkan diri kita sebagai peserta untuk melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban itu bukan satu kali seumur hidup, tapi setiap tahun bagi kita yang mampu.
Kaum muslimin, bapak-bapak jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu yang terakhir, yang ketiga panggilan Allah adalah panggilan maut, panggilan kematian. Ini adalah panggilan yang luar biasa. Mau tidak mau, suka tidak suka, panggilan kematian ini akan datang kepada setiap kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita tidak tahu kapan, di mana, bagaimana cara Allah untuk menjemput berpisah roh dengan tubuh kita. Namun sebelum panggilan kematian itu tiba kepada kita, persiapkan diri kita. Jangan cinta dunia sehingga lupa kita dari akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah ke-75 surah Al-Qiyamah ayat 20 21 apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla tuhibbunal ajila wa tazarul akhirah. Jangan kata Allah kamu mencintai kehidupan dunia sehingga kamu melupakan kehidupan akhirat. Padahal akhirat itu lebih jauh, lebih baik daripada kehidupan dunia. Ingat kaum muslimin jamaah rahimahullah, semua kita hari ini yang hidup, semua kita sudah berada di daftar tunggu malaikat maut. Maka sebelum panggilan ketiga ini, panggilan kematian datang kepada kita, mari kita persiapkan. Ingat hidup ada mati, dunia ada akhirat. Jangan kita bangga dengan berbuat dosa. Jangan kita biasakan berbuat zalim. Semakin banyak kita berbuat dosa, maka Allah semakin jauh pada kita. Dunia kita akan sengsara, apalagi kita nanti di akhirat. Kaum muslimin, bapak-bapak jamaah Jumat rahimahullah, inilah tiga panggilan Allah kepada kita manusia yang harus kita renungkan dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah panggilan tentang sir azan, yaitu mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, panggilan untuk menunaikan ibadah haji bagi kita mampu adalah kewajiban dan sangat erat kaitannya dengan ibadah kurban. Yang ketiga adalah panggilan kematian. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan sebaik-baiknya sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqabiru ya al-absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وفقنا بالتقوى والاستقامة وأعوذنا من نجابة الندم يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في معيشتنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في أمورنا وبارك لنا في أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurkum yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqumus shalah.